Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin as-sadiqil wa'dil amin. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma ij'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah wa adkhilna birahmatika fi ibadikas salihin. Allahumma akhrijna min zulumatil jahli wal wahmi ila anwaril ma'rifati wal ilmi wa min wuhulis syahawati ila jannatil qurubat. Amma ba'du. Qala al muallif rahimahumullah wa adaman naf'a bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Halaman 405 di tengah. Wa khulasatul qawli. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa nafa wal intifa wal muzakara wa tazkir wal ifada wal istifada wal hassa ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa du'a ilal huda wa dilalata alal khair ibtigha'a mardatihi wa qurbihi wa sawabihi wa husnil khatimah ma'al lutfi wal afiyah. Bapak, ibu-ibu dan saudara-saudara sekalian, alhamdulillah wa syukrulillah, pada malam hari ini kita masih dapat hadir di majlis yang mulia ini, yaitu majlis ilmu dan majlis zikir di tempat yang mulia ini, yaitu baitun min buyutillah. Mudah-mudahan kehadiran kita di majlis ilmu dan majlis zikir ini kita mendapatkan taman di antara taman-taman surga. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam semoga tercurah kepada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabat, tabi'in, tabi'it, tabi'in dan a'immatil mujtahidin dan ulama amilin yang telah berjuang menyebarkan ajaran dan syariat Islam ke seluruh pelosok dunia, dan alhamdulillah Islam sampai ke bumi Nusantara dan Indonesia tercinta. Alhamdulillah berkat perjuangan mereka kita termasuk hamba-hamba Allah yang beriman. Mudah-mudahan dengan bekal iman tersebut merupakan kunci bagi Allah Subhanahu wa taala untuk memasukkan kita ke dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Baik, kita ke kitab wa khulasatul qauli. Nah, ini penutup khulasatul qauli dan khulasah. Kalau orang ngaji kita di pesantren ada namanya khulasah, ringkasan. Kalau kita di Al-Azhar itu namanya talkhis. Sama antara khulasoh dengan talkhis. Kholis sama satu akar ya. Jadi biasa kalau kita belajar di Mesir kitabnya tebel-tebel, tapi nanti oleh dokter, oleh pengajar, bab ini tinggalkan, kamu nggak usah baca, karena tema dari perkuliahan itu misalnya agak jauh persoalannya, itu namanya talkhis. Kita nanti dikasih batas-batasan. Wa khulasatul qaul, intinya ringkasan apa yang sudah kita baca dari bab awal nih, bukan bab awal dari awal kitab, tapi bab awal mengenai persoalan zikir dan permasalahannya. Bagi yang mengikuti dari awal, kita tahu bagaimana tingginya derajat daripada zikir dan lain-lain sebagainya. Apa kata muallif? Anna jami'al murabbina wal mursyidina al kamilina qad nasahu as-salikina fi siyarihim ilallahi ta'ala.
wa abanu lahum annat tariqal amalal muwassala ilallahi ta'ala wa ila ridwanihi huwal iksaru min zikrillahi fi jami'il halati. Anna jami'al murabbin, bahwa semua para guru-guru murabbi, itu udah menjadi ungkapan ya. Murabbi arwahina, pendidik ruh-ruh kita. Jadi guru-guru agama ya, guru-guru dalam bidang agama yang mengajarkan kita kitab-kitab, itu namanya murabbi arwahina ya. Pokoknya ulama-ulama, muallim dan lain-lain sebagainya, para habaib yang mengajarkan ajaran dan syariat baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka adalah para ulama. Karena al ulama'u warasatul anbiya. Ulama itu adalah pewaris para nabi. Apa yang diwariskan Nabi kepada umatnya, kepada para ulama, yaitu ajaran dan ilmu tentang syariat dan ajaran Islam. Nabi tidak mewariskan harta benda dan lain-lain. Jadi orang-orang yang berada di jalan agama, menjadi ulama, alim ulama dan lain-lain, itu adalah pewaris para nabi. Jadi semua murabbi ya, pendidik arwahina, jiwa kita, agama ya, akhlak, amalia, rohania dan lain-lain. Wal mursyidin, maupun para pembimbing mursyid. Jadi mursyid itu pembimbing yang menggunakan akal budi dan akal pikiran. Makanya ini menjadi Asmaul Husna ya, Abdur Rasyid. Jadi Rasyid itu adalah orang yang menggunakan akal pikiran dan akal budi dalam setiap langkah kehidupannya. Makanya di dalam kisah Nabi Nuh dipertanyakan itu, apakah enggak ada satupun di antara kamu yang mempunyai akal pikiran? Itu karena apa? Karena tadi itu semuanya itu begajul nih, kayak zaman akhir zaman yang kita alami. Kita nyari orang benar itu susah. Al-kamilina, yang sempurna. Jadi murabbi wal mursyid al-kamil, yang sempurna, yang menggunakan senantiasa akal budi atau hati ya, menggunakan hati nurania. Qad nasahu as-salikina, mereka para murabbi, para mursyid atau murabbin dan mursyidin, qad nasahu, mereka memberikan nasihat as-salikina, orang yang mencari jalan. Kita nih, jadi kita ini adalah salik kalau tunggal, kalau jamaknya salikin, kalau dia majrur. Jadi atau dia mansub, jadi dengan ya dan nun. As-salikin asalnya orang yang berjalan ya, kita nih salik, mencari ilmu, menuntut ilmu, mencari kebenaran dan lain-lain sebagainya. Nih kita orang yang menuntut ilmu, pengetahuan, wabil khusus pengetahuan agama, salik. Makanya ada namanya salikul lail, orang yang berjalan di tengah malam. Artinya orang-orang yang menuntut ilmu ataupun orang yang beribadah di tengah malam, orang-orang tidur.
Kita di pesantren itu digembleng dengan semangat motivasi ini. Siapa orang yang ingin mendapatkan ilmu yang tinggi, dia harus bergadang di tengah malam. Orang-orang tidur belajar. Kalau zaman sekarang sih udah enak. Zaman saya itu pesantren belum ada listrik, masih lampu tempel, ya, lampu semprong, belum ada listrik pada zaman itu. Jadi bagaimana susahnya, ya, masih banyak nih di daerah-daerah yang juga memang belum mendapat listrik di pesantren-pesantren. Jadi salikin ini orang yang mencari kebenaran, mencari hakikat, mencari ilmu pengetahuan. Fi siyarihim. Siyar ini jamak dari sirah. Kita mengenal sirah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sama juga asalnya saro yasiru. Kalau pakai sin artinya berjalan. Kalau soro yasiru pakai sod, menjadi. Jadi kata sirah jamaknya siar, itu biografi. Yang dimaksud di sini fi siyarihim adalah di dalam kita. Hidup ini yang kemudian nanti menjadi bagian dari sirah kita. Nauzubillah kalau biografi kita terdapat keburukan-keburukan, kejelekan-kejelekan yang dinilai oleh orang lain, masyarakat dan lain-lain sebagainya. Oh, dia sih nauzubillah jangan diikutin, koruptor misalnya. Nauzubillah, itu kan menjadi bagian daripada biografi. Orang tahu itu. Jadi para murabbi, para mursyid itu nasohu, memberikan nasihat, wejangan, mauizah hasanah dan lain sebagainya kepada kita. Orang-orang yang berjalan menuju biografi, sejarah hidup mereka ilallahi, kepada Allah. Artinya kita masih dalam mencari, ya, as-salik ilallah. Orang yang berjalan mencari. Bagus itu. Artinya kita sedang berproses menuju kebaikan. Jangan sampai kita stagnan, berhenti. Seorang alim, seorang ustadz, seorang guru kalau dia berhenti belajar, maka nauzubillah nggak bertambah ilmunya. Ya. Jadi kita walaupun kita pengajar, guru, kita juga masih belajar. Karena ilmu itu terus berkembang. Ya, di atas langit ada langit lagi dan seterusnya dan seterusnya. Wa abanu lahum annat-tariqal amala. At-tariqal amaliya al-muwassala ilallah. Makanya ini yang sering saya ingatkan. Kalau susunan at-tariqah al-amaliyah itu adalah sifat mausuf. Kalau sigotnya berbentuk mudhof ilaih, maka dia tidak ada ya di belakang. Ini penting benar ini. Yang saya contohkan kemarin adalah apa? Iktirab Abu Nuwas. Ilahi lastulil firdausi ahla wala aqwa ala naril jahimi. Ya jelas itu. Itu mudhof ilaih. Kalau kita kasih alif lam di atas an-nar, maka kita tidak boleh membacanya dengan jahimi, tapi jahimiyi. Awas, hati-hati ini. Ya, jangan sampai salah. Jadi kalau sifat mausuf dia harus ikut, namanya masuk tawabi kalau dalam nahwu. Kalau mudhof dan mudhof ilaih dia tidak ada nisbah ya berbaris di belakangnya. Itu namanya ya nisbah.
Misalnya As-Saudi, As-Saudiyah, ya, itu. Itu nisbah, asalnya Saud. Nasruddin, Nasrudiniyah atau Nasrudini. Misalnya begitu ya. Nah, itu ada di nisbah. Wa abanu bana, dan menjelaskan secara luas lahum kepada mereka, yaitu siapa? As-salik, as-salikina, orang-orang yang mencari taqarruban ilallah, kepada Allah, baik mendekatkan atau menuju kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini ilmu. Annat tariqal amaliyah, bahwa satu-satunya jalan amali praktikal, satu-satunya jalan yang praktikal, al-muwassalah, yang bisa sampai ilallah, kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tuh para murabbi, para mursyid memberitahu, mengajarkan kita, ulama, guru-guru kita tuh mengajarkan semuanya. Baik kajian besarnya, kan ada 3 ilmu pengetahuan yang harus minimal kita mengetahui. Nah, di masjid nih udah bagus. Yang pertama adalah fikih. Fikih itu bagian dari trilogi yang pertama, yaitu syariat. Syariat itu adalah rukun Islam yang 5, kemudian diformulasikan oleh ulama dalam bentuk amaliyah syariat, yaitu ilmunya ilmu fikih. Kalau kita nggak mengerti dan nggak belajar fikih, nggak tahu kita bagaimana cara berwudu, cara bersuci, cara sholat, dan lain-lain sebagainya. Nauzubillah, boleh jadi ibadah kita nggak sempurna. Kalau itu aja masih bagus, kalau nggak diterima salah, karena kita tidak mengaji fikih. Nah, alhamdulillah di sini ada pengajian fikih pada malam Selasa. Yang kedua, kajian akidah, yaitu trilogi yang kedua, yaitu apa? Al-iman. Ya, Nabi diajarin ini oleh malaikat Jibril, mahwal Islam, mahwal iman, yaitu rukun iman. Ini yang kita sedang baca nih dari kitab ini adalah bagian dari akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya, yang bersumber dari Al-Quran, As-Sunnah, dan asar para ulama. Yang ketiga adalah tasawuf atau ihsan. Itu malam Sabtu. Jadi kalau 3-3-nya kita ngaji, insya Allah, ya, walaupun lambat bertahun-tahun itu, kita akan menjadi orang yang komplit, baik secara keilmuan maupun amaliyah, praktikal kita. Karena kalau kita praktikal melaksanakan satu ibadah, satu amalan, kita nggak tahu ilmunya, nauzubillah, boleh jadi salah dan lain-lain. Ya, ini adalah at-tariqal amaliyah al-muwassalah ilallahi. Jadi bagaimana thariqah, cara, metode, pola amal praktikal yang bisa menyampaikan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala, yang kita praktekkan, yang kita amalkan, yang kita laksanakan sesuai dengan ajaran Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan sampai kita menjadi orang rajulun la yadri wa la yadri annahu la yadri. Nauzubillah ini. Rajulun la yadri, seseorang nggak tahu, nggak berpengetahuan. Atau kalau bahasa anak-anak sekalian, orang bodoh
Ya, bodoh itu la yadri, wala yadri, dan dia nggak sadar annahu la yadri, bahwa sesungguhnya dia bodoh. Nauzubillah ini. Awas. Kita bodoh tapi nggak sadar bahwa kita bodoh. Fahuwa jahilun murakkabun. Namanya bukan jahil aja, jahilnya murakkab. Dia itu adalah jahil, orang yang bodoh, yang murakkab, kebina-bina bodohnya. Parhabu minhu, jangan deketin, lari kamu daripada orang yang begitu. Ngapain kita temenin? Nggak ada manfaatnya, baik buat kita secara keilmuan, agama, dan lain-lain sebagainya. Kan kata Imam Ghazali ada 4 golongan. Rajulun yadri wa yadri annahu yadri fahuwa alimun fattabi'uhu. Seseorang yadri, tahu, dia pintar, berpengetahuan, wa yadri, dan dia sadar annahu yadri, sesungguhnya dia pintar, dia alim, fahuwa alimun, maka dialah orang alim, murabbi, ya kan, apa yang diistilahkan sini mursyid dan lain-lain. Fattabi'uhu, maka ikutilah dia. Tuh, kita nih yang nggak belajar, nggak ngaji, udah ada orang alim, rajulun yadri wa yadri annahu yadri fahuwa alimun. Yang pertama. Yang kedua, rajulun yadri, orang alim, pintar, berpengetahuan dan lain-lain. Wala yadri annahu yadri, tapi dia tidak sadar bahwa dirinya alim. Nggak sadar, dia lengah, lupa segala macam. Ente itu orang alim, ente itu pinter. Fahuwa ghafilun, dia adalah orang yang lengah. Pantabihuhu, ingetin, dia orang alim, ya, belajar agama, pesantren dan lain-lain, tapi dia lupa bahwa dia alim. Fahuwa ghafilun, maka orang itu adalah orang yang lengah. Pantabihuhu, ingetin. Yang kedua, rajulun la yadri wa yadri annahu la yadri fahuwa jahilun fa'allimuhu. Seseorang yang nggak tahu, nggak berpengetahuan atau bodoh lah, tapi dia sadar bahwa dirinya itu nggak berpengetahuan, dirinya itu bodoh. Fahuwa jahilun, maka dia adalah orang yang jahil. Fa'allimuhu, ajarin, atau dia belajar. Posisi kita yang mana ini? Kalau kita nggak alim, kita sadar bahwa kita belajar. Kalau kita alim, kita mengajar. Kalau kita alim, yang ini kita gofil. Jangan yang keempat tadi. Rajulun la yadri wa la yadri annahu la yadri fahuwa jahilun murakkabun. Farhabu minhu. Orang bodoh, orang geblek, nggak sadar kalau dirinya geblek. Kalau bahasa bapak saya tuh, orang tua saya tuh geblek. Nggak sadar kalau dirinya geblek, yaitu bahwa jahilun murakkab. Ini di pesantren diajarin kita. Itulah orang yang bodoh, kebina-bina, banget bodohnya gitu. Farhabu minhu, tinggalin, larilah kamu dari dia, orang yang begitu. Sekarang posisi kita di mana? Bagus. Yang posisi ketiga, kita nggak alim tapi kita sadar bahwa kita nggak alim, maka kita belajar. Jadi para mursyidin, para murabbi dan lain-lain, mereka menjelaskan secara luas bahwa jalan, bahwa metode praktikal yang sampai kepada Allah Ta'ala wa ila ridwanihi, dan kepada keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, apa? Wal iksaru min zikrillahi fi jami'il halat. Dalam konteks bab yang kita bahas, bukan hanya itu, bukan. Ntar kita nggak paham lah dalam kitab ini, yaitu memperbanyak zikir kepada Allah di segala situasi dan kondisi. Kalau gitu zikir aja, tidak, karena ini si mu'allif khulasatul qaul menyimpulkan dalam konteks bab yang kita bahas, yaitu bab tentang
zikrullah. Paham ya? Jangan kita mengambilkan ini saja. Ini dalam konteks bahwa yang kita bahas pada saat ini adalah bab mengenai zikir. Makanya murabbi, mursyid dan lain-lain mengajarkan, memberikan nasihat kepada kita para salikin, yaitu jalan untuk menempuh kepada Allah dan keridhaan Allah adalah memperbanyak min zikrillah, daripada zikir kepada Allah fi jami'il halat, di semua keadaan, situasi dan kondisi. Tuh pertama. Makanya kita pandai-pandai udah ya. Kalau Imam Syafi'i itu nasihatin kita itu belajar terus seperti beliau. Beliau itu bukannya mengajarkan, menasehati begitu, tapi beliau adalah orang yang haus ilmu, walaupun sudah alim, tetap belajar sampai beliau meninggal. Yang kedua, selain zikrullah fi jami'il halat adalah wasohbat, karena atop wasohbatiz zakirin, bergaul, bersahabat dengan siapa? Ahli zikir. Selain kita banyak berzikir, juga kita banyak bergaul kepada ahli zikir, ahlullah. Udah lewat istilahnya, boleh ahlullah, boleh ahlu mujalasatillah, dua tuh. Jadi ahlullah ini mudah-mudahan kita nih masuk ke dalamnya, itu ahli Allah, ahli yang senantiasa kita mengaji, menuntut ilmu, cari pengetahuan dan lain-lain semuanya, juga kita mengamalkan apa yang kita peroleh. Bab ini misalnya bab zikir. Malam Sabtu tasawuf mengenai pemanfaatan ba'da subuh dengan ba'da asar. Udah kita tahu, udah perpengetahuan, kemudian kita amalkan. Jadi annat tariqal amaliyah al muwassala ilallahi ta'ala wa ila ridwanihi huwa al iksaru min zikrillahi fi jami'il halati wa sohbatiz zakirina. Itu semua situasi kondisi itu optimal kalau kita berbicara mengenai ideal. Tentu saja ideal ini belum tentu ada pada diri kita. Misalnya yang muda-muda nyari duit, ya kan? Kalau dia zikir aja 24 jam, dimarahin bini itu, dimarahin istri. Lah abang zikir aja, lah cari duit sono, mau makan apa gitu, ya kan? Tentu saja berbeda dengan yang sudah pensiun. Kalau udah pensiun kagak mau zikir, malah nongkrong sana nongkrong sini juga nggak pantas gitu. Lah ente mah pantesnya zikir udah 24 jam, kan begitu. Ya, itu jami'al halat. Makanya tasawuf malam Sabtu memberikan kita minimal ba'da subhi sampai isyraq, sampai matahari meninggi, setelah atau dan ba'da sholatil asri, begitu. Kalau yang udah pensiun, ya udah habis ntar sarapan duha, mandi, kita zikir lagi, baca kitab, baca Quran, sholat sunnah dan lain-lain, silahkan aja begitu. Ya, itu namanya ideal. Tapi bagi yang tidak mempunyai waktu yang banyak karena ada bekerja, berusaha, berdagang, mencari duit, mencari rezeki dan lain-lain, tinggal kita kondisikan begitu ya. Ini ilmu dua-duanya, ulama juga tahu begitu ya. Jangan sampai nanti kita balik salah gitu kan, sehingga istri ntar anak mau makan dari mana, salah juga kita ya, ketika kita masih bertanggung jawab kepada yang lain. Kalau yang udah pensiun, udah ayo gitu. Jangan sampai kita pensiun nggak produktif. Nauzubillah itu. Mau ngapain?
Selama ini kita anggus-anggusan mencari duit dan segala macam, pas ketika pensiun udah nggak punya tenaga, nggak punya, udah banyak penyakit dan lain-lain lah, mau kapan kita? Sedangkan sisa umur kita hanya sedikit. Yang namanya sisa emang nggak ada yang banyak. Makanan sisa, apakah sepiring tuh sisa? Nggak ada, paling juga sejuring segini, ya kan, sedikit. Itulah umur, bahwa yang telah kita habiskan begitu banyak umur kita, di sisa umur kita yang sedikit, masa kita masih tidak sadar memanfaatkan dengan yang sebaik-baiknya. Lianna anfasaz zakirina taqta syahwatin nafsil ammarati bisu. Lianna anfasa az-zakirin, karena nafas yang dikeluarkan oleh ahli zikir itu namanya anfas, jamaknya nafas. Nafas yang dikeluarkan oleh ahli zikir taqta'u, memotong syahawatin nafsil ammarati bisu, akan syahwat-syahwat nafsu. Al ammarati bisu, yang cenderung menyimpang aja. Yang namanya hawa nafsu nggak ada yang lurus, nggak ada. Ini kan kata Al-Quran dalam surat Yusuf, ya, bahwa nafsu itu ammarah bisu, ya, selalu mengajak kepada nyimpang aja, nggak benar aja gitu. Nafsu itu kata Nabi bagaikan anak kecil. Ya, anak kecil itu kalau kita tidak sapi dari tete ibunya, terus saja minta sampai berjalan, sampai gede, sampai mau sekolah TK, itu masih minta nete. Ini bukan katanya, saya sendiri menyaksikan. Dia anak satu-satunya, boleh dikepengenin, dikolokin, dimanjain lah kalau kata anak sekarang. Sehingga sampai mau TK itu nenen dulu tuh. Kenapa? Karena tidak disapi. Itu nafsu tuh. Nafsu kalau nggak disapi juga, kalau kita nggak kekang, ya terus minta terus gitu. Nah, yang namanya nafsu itu la ammaratum bisu, selalu senantiasa berbuat mengikuti hawa nafsu, yaitu yang tidak benar. Banyakan asu gitu ya, tidak baik. Jadi dengan zikir, nafas yang kita keluarkan, ya kan, lidah kita basah dengan zikir, nafas yang kita keluarkan itu seolah-olah taktok, memotong hawa nafsu yang tidak terkendali. Nauzubillah, ini jangan sampai kita, termasuk berdoa itu, wa min nafsin la tasba, dari nafsu yang enggak pernah kenyang. Itu padahal udah makan banyak masih lapar, itu nafsu gitu. Min ilmin la yanfa, dari ilmu yang tidak manfaat, itu kita ta'awuz, nauzubillah. Hadza wa ghairuhu, ini dan lain-lainnya, kata muallif nih ya, konklusi. Bahkan wa kullu ma jaa fi masru'iyati zikri wa fadhailihi, bahkan semua yang datang fi masru'iyati zikri, di dalam kebolehan sesuai syariat zikir, wa fadhailihi, dan keutamaan zikir. Kan sekarang kelompok sono yang selalu dikit-dikit syar'i, bahwa pakaian syar'i, ini syar'i, ini syar'i. Nah kalau kita itu sama syar'i, bahwa zikir dan lain-lain itu syar'i, namanya masyru'iyati. Kesyar'ian daripada zikir dan fadilah zikir, wal ijtimai alaihi, dan ngumpul
Ijtima asalnya rapat nih, ngumpul kita ngeriung dan lain-lain. Ahlu zikri, ahlullah, ahlu mujalasatillah. Ya, ini kita ngelompok begitu. Wal jahri wal israri bihi, baik itu jahar bersuara keras, wal israri bihi maupun sir. Sendiri kita membaca dengan sir. Jadi malam Jumat kita zikir, tahlil, tahmid dan lain-lain sebagainya, itu namanya bil jahri. Kalau sendiri biasanya bisirri, ya, dalam hati dan lain-lain semua boleh. Fahuwa min adillati masyru'iyati zikri. Itu semuanya adalah salah satu daripada dalil kesyariatan zikir. Begitu. Ya, ini paham betul kita ya. Jadi semuanya itu yang sudah kita baca begitu banyak, mulai dari muqaddimah muallif tentang zikir, kemudian dalil-dalil zikir dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu firman Allah dalam Al-Qur'an maupun hadis dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dipraktekkan beliau, yang dipraktekkan oleh para sahabat, para tabi'in, tabi'in dan a'immatil mujtahidin, imam-imam ahli ijtihad dan ulama amilin, ulama yang mengamalkan. Makanya kita selalu menggunakan al-ulama al-amilin. Karena ada ulama dia alim gofil itu, ya nggak masuk dia. Dia tahu semuanya tapi dia nggak laksanakan. Kata Allah, kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Itu berat itu. Makanya saya teringat omongan Kiai Abdul Hayy Naim dari Cipete. Teman belajar di Baghdad semuanya udah pada meninggal, ya, dari Jakarta kecuali beliau itu. Mudah-mudahan Allah panjangkan. Jadi beliau bersahabat, berteman satu angkatan Kiai Maulana Maskur, Kiai Munzir Tamam, Kiai Mustafa Kamal Nur, dan Kiai Irfan Zidni. Itu satu angkatan itu. Kalau Kiai Irfan Zidni senior. Semuanya itu alumni Baghdad. Dan yang terakhir yang masih hidup tapi sudah di atas kursi roda adalah Kiai Abdul Hayy Naim. Apa kata beliau? Pernah saya ingatkan juga di majlis ini. Apa kata beliau? Jangan kira ente anak ini ngomong enak bisa tidur. Kalau ente cuma dengerin, ente mau praktekin mau enggak terserah ente. Kalau ente kan bukan. Tapi anak ini yang ngasih tahu punya konsekuensi yang berat. Karena anak harus mengamalkan apa yang anak sampaikan. Tuh kata beliau. Itu Allah tuh, firman Allah, kabura maqtan antaqulu ma la taf'alun. Omong kosong, omong omdo kamu. Antaqulu, kamu bisa mengatakan ma la taf'alun, tapi kamu nggak bisa mempraktekkan. Alhamdulillah itu. Ini kayak saya ini berat. Beratnya kemana? Ya harus mengamalkan apa yang saya sampaikan. Makanya kita berusaha terus untuk meningkatkan terus kita menjadi ahlullah, ahlu zikri, ahlu mujalasatillah. Gitu. Jadi itulah al ulama al amili. Karena kata Imam Ghazali, ulama itu terbagi dua, ada ulama yang ulama yang buruk. Itu ulama tadi yang nggak mengamalkan ilmunya. Tapi yang ulama yang baik adalah ulama yang mengamalkan apa yang dia miliki dari sisi keilmuan, walaupun sedikit. Udah. Saya ceritakan ada yang orang saya kenal, dia tidak alim. Bukan tidak alim, dia tidak ngaji lah secara khusus di pesantren karena memang orang tuanya nggak mampu dan lain sebagainya. Tapi dia ngaji sama guru kampung, ngaji satu kitab aja,
Kitabnya saya lupa itu. Kitab kampung bener. Ya, nenek-nenek maki-aki itu yang pelajari, yang baca kitab itu. Kata gurunya apa? Lu praktekin aja nih, lu amalkan nih ilmu ini sedikit aja. Nggak banyak. Orang saya tahu, orangnya sampai sekarang masih hidup. Saya sering ngobrol dengan dia gitu. Ya orang nggak mampu gitu kan. Karena apa? Saya senang tuh ngobrol dengan orang-orang yang nggak mampu. Kalau orang-orang kaya saya jarang sekali saya ada ngobrol sama gitu. Enggak, saya mendingan kepada orang-orang yang enggak mampu. Kenapa? Karena di dalam kitab Barzanji itulah akhlak Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa yuhibbul fuqara, dan Nabi itu sangat sayang, sangat cinta kepada orang-orang fakir. Ya, coba itu jarang dibaca karena setelah mahalul qiyam adanya itu. Ya. Nabi menjahit pakaiannya sendiri, kemudian mengesol sandalnya sendiri dan segala macam itu setelah mahalul qiyam kalau di Barzanji. Makanya jarang sekali dibaca. Itu masuk sirah tadi, siar Nabi kita. Begitu. Nah, jadi wa yuhibbul fuqara termasuk daripada akhlak baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Malah sering-sering ngobrol dengan dia dengan segala macam. Kita dekati aja dia tuh udah gembira, gitu, udah gembira betul gitu. Nah, orang itu hanya mengamalkan apa kata gurunya karena dia tidak belajar di pesantren, tidak ini hanya belajar sama guru kampung, diamalkan. Ternyata apa kata beliau? Kata dia itu sangat bermanfaat yang sampai hari ini saya bisa amalkan dari ibadah dan lain-lain. Masih hidup orangnya. Ya. Nah, inilah yang berat, walaupun ilmu kita banyak, kalau kita nggak amalkan kena tuh blaming dari Allah. Kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Omdo kamu itu. Karena bisa ngomong, nggak bisa mengamalkan. Ya, insya Allah nanti kita masuki mengenai hal-hal yang berkenaan, walaupun ada pengulangan dari sisi dalil dan lain-lain. Ini masih banyak ya, nanti ada aqsamuz zikri, ada afdoliyatu zikril jahri dan lain-lain sebagainya, berdasarkan nanti juga hadis Nabi dan pengalaman-pengalaman para alim ulama yang menjadi bentuk tadi itu ya, amilin yang diamalkan. Itulah ciri daripada ilmu yang bermanfaat. Jadi termasuk kita nauzubillah tuh berlindung daripada ilmu yang tidak bermanfaat adalah ilmu yang tidak diamalkan. Jadi orang alim juga tanggung jawabnya besar seperti tadi itu kata Syekh Kiai Abdul Hayy Naim ya. Beliau itu nggak bisa tidur aneh. Ada yang nyampaikan, ada laksanakan nggak, ada praktekkan nggak begitu ya. Berat, tapi tentu saja makom mereka kalau diamalkan menjadi alim ya, seorang alim yang mengamalkan ilmu dan apa yang beliau sampaikan kepada murid-murid, tentu saja akan mendapatkan pahala dan ganjaran yang lebih besar lagi dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kurang lebihnya saya mohon maaf atas segala kekurangan, kesalahan dan kehilapan. Hadanallahu wa iyyakum ajmain, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq, wal afu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.